saya tumbuh di keluarga yang golden spoon lah. Pada satu hari itu semua hilang. The Disita. comfort is gone. The comfort is gone. Iya. Itu kaget. Kerja di toko sepatu pun it's not something yang merendahkan diri, tapi justru serving people bisa buka new opportunity, kita nggak tahu. Tapi saya punya mentalitas always to say yes. Harus to say yes ke opportunity. Siapa tahu itu milestone selanjutnya dari Tuhan. Bener. Agency trap kita ngomongnya ya. Kita banyak klien karena dari personal branding saya juga udah oke. Tapi Tadi sebelum kita podcast lo bilang gue itu percaya bahwa pressure is privilege. Ya. Mau saya elaborasi? Elaborasi. iya. Contoh talent muka cantik dan ganteng per 4 jamnya 1,5 sampai 2 juta. Tapi kalau talent mediocre itu 500.000 seharian juga nggak apa-apa. Kayak kita hemat 70%, sisanya kita pakai buat token bayar AI-nya. Hard truth game di sekarang adalah stop so idealis. Ya. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue pengen melakukan sebuah diskusi yang nggak berbeda jauh, tapi buat gue ini penasaran yang penting. Jadi gue ketemu begitu banyak orang di industri kreatif, banyak sekali orang-orang keren, tapi hari ini gue memilih satu orang untuk gue undang. Anaknya umur 25, karyawannya kurang lebih di bawah 200. Untuk anak umur 25 punya karyawan 200, bangun agency dalam 3 tahun dengan achievement yang bukan dibilang biasa tapi luar biasa, itu bikin gue penasaran, dan gue yakin audience Big Thinkers yang pengen menjadi the next entrepreneur harus dengar ini. Welcome Felix Alexander. Thank you Bro Neil ya. Iya. Bro Sunil udah undang saya kesini. Yeah. So actually tadi ada yang mau saya lurusin dulu tuh. Bukan 200 karyawan, jadi 100 karyawan tetap ya dan 100 freelancer. Jadi ntar orang takutnya ngeklipnya 200 beneran nih. Gue bilang di bawah 200. Di bawah 200. Iya iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Thank you. Oke, bro. Siapa Felix sebelum Zender Creative Agency berdiri? Oke, kita kenalan ya. Halo teman-teman, nama aku Felix. So actually siapa Felix sebelum ada Zender Kreatif? Kayaknya anak Papi Ai, kalau kata anak Pik. Jadi kita dulu tumbuh di keluarga yang cukup berada. Pas umur 17 tahun orang tua kita bangkrut. Jadi pas itu kita nggak dapat kesempatan buat kuliah. Orang tua harus tinggal di Jakarta karena satu dan dua lain hal. Akhirnya di Jakarta saya dan adik saya aja tuh ditinggalin gitu kan. Jadi dari umur 17 itu 2018 sampai hari ini kita masih berjuang sih actually untuk bisa hidup mandiri dan juga bisa tumbuh di Jakarta kayak gitu. Jadi kita berangkat dari pekerja di mall gitu, kita jadi SPB di mall, jadi content creator, jadi pegawai corporate, sampai hari ini punya perusahaan digital marketing agency kayak gitu sih. Menarik. Waktu lu dapet job jadi SPB Yep. di sebuah toko sepatu ya, Ya. itu perasaan lu gimana? Oke. Jadi awal-awal ketika tahu orang tua bangkrut itu langsung sekejap karena kita nggak dikasih aba-aba sama orang tua kalau mereka lagi financial struggle. Jadi pada satu malam apa yang gue punya di hari itu hilang total. Jadi buat gambaran, saya tumbuh di keluarga yang tadi kalau kata Bro Neil itu golden spoon ya. Golden spoon lah, kita pulang pergi diantar supir. Saya ke sekolah aja tuh pakai parfum mahal, Bro Neil. Jadi kalau di sekolah tuh mungkin penampilan saya udah cool kids banget. Dari keluarga berada, udah ngerti gym waktu itu. Habis itu ke sekolah pakai parfum. Wah, kalau saya lewat diliatin lah, kayak gitu ya. Pada satu hari itu semua hilang. The comfort is gone. The comfort is gone. Yeah. Itu kaget. Itu Yeah. kalau kita dalam grieving moment ya, itu kan ada beberapa step untuk penerimaan kan. Saya mungkin tahun pertama masih nggak bisa terima itu semua terjadi. Sampai di titik kayak, wah nggak bisa nih kalau gini terus, kasihan nih adik. Kita nggak tahu masa depan kita mau kemana. Literally semua diambil. Sisa duit berapa juta itu untuk lanjutin aku dan adikku sekolah. Itu benar-benar pressure luar biasa. Kita lifestyle berubah.
Dari yang nyaman banget sampai kayak nggak punya apa-apa, tiap hari disamperin penagih utang sampai ke sekolah, malu banget jadi orang yang tiba-tiba introvert. Kalau kata Gen Alpha sekarang, auranya langsung minus tuh, minus aura banget tuh. Sampai saya kurus banget waktu itu. Akhirnya setelah sadar ya, kalau grieving moment ya, sadar dan menerima, akhirnya tone down semua ego saya lah. Akhirnya baru beraniin diri, kita coba yuk kerja apa aja kayak gitu. Jadi pertama kali dapat kerjaan, saya ada follow salah satu business owner, ya shout out to Pak Yasa Singgi waktu itu buat story lagi butuh SPB di mall. Saya coba DM, boleh nggak Pak saya jadi SPB di salah satu mall waktu itu. Akhirnya keterima, long story short jadi pegawai toko sepatu 1-2 bulanan gitu ya. Dan di challenge sama salah satu karyawannya Pak Yasa, sambil ngonten dong Vel gitu. Waktu itu untuk saya bisa datang ke mall dan nawarin orang sepatu aja itu something yang kayak, loh dulu gue yang ditawarin, sekarang gue yang nawarin orang gitu. Malu, sedih, diliatin orang, padahal ya orang liatin ya nggak wajar gitu kan. Aku tuh mikirnya orang liatin saya karena saya gagal, produk gagal gitu kan. Wah itu something yang kayak roller coaster banget waktu itu. Tapi saya lakuin, disuruh ngonten, ternyata jodoh. Di toko sepatu itu kita jualan sambil ngonten, dalam waktu 1-2 bulan kita dapat 40.000 followers lah Wow. dari konten yang kita buat gitu ya. Wow. Shout out buat Pak Yasa yang kasih saya kesempatan sih waktu Ini itu. Yasa Singgi. Yasa Singgi. Oh my iya. god, he's a good friend of mine. Iya, Yes, iya, yes. iya. Dari sana saya pikir bisa lanjut kerja tuh di tempat Pak Yasa, tapi waktu itu dia lagi nge-hire orang. Tapi ada satu hal yang saya pegang, ketika kita belum punya apa-apa, belum bisa kasih apa-apa ya, yang tersisa hanya diri kita, kemauan kita, dan karakter kita. Jadi waktu itu pas jaga toko sepatu, saya nggak nyangka ada salah satu customer datang jam 12 siang, berpenampilan sederhana, looks-nya Chinese ya, mungkin berat badannya kayak 80 kilo, kelihatan makmur gitu ya, datang mau coba sepatu gitu. Saya bakal ladenin dia gitu kan, dia coba dari 1 sampai sepatu ke-5 nggak ada yang cocok, ujung-ujungnya basa-basi doang nih, minta saya nomor telepon. Waktu itu kebetulan karena saya lihat dia kayaknya dia logat China-nya kental deh, kayaknya dari China sana deh. Dia minta WeChat saya. Saya kan dulu kan nggak jelek-jelek amat gitu ya. Kenapa nih diminta WeChat nih? Agak sas nih saya nih. Besoknya dia chat, boleh nggak fotoin 10 sepatu yang ada di sana gitu. Loh, kalau saya punya attitude yang nggak mau welcome, saya mungkin bilang aja, boleh aja datang Pak ke toko lagi gitu. Tapi saya coba fotoin 10 sepatunya. Hopefully, maybe he wants to purchase. Iya, saya fotoin 10 sepatunya, dia datang gitu kan. Dia datang akhirnya beli 1 sepatu. Nah, melanjuti cerita saya nggak lanjut kerja di tempat sepatu tadi karena nggak dapat opportunity. Saya bingung dong. Untuk anak waktu itu 19 tahun di Jakarta, nggak tahu mau kerja apa, semua orang pasti saya kontak. Yeah. Gitu ya. Saya kontak teman saya yang lumayan berduit, saya kontak saudara saya yang rasanya mandiri, saya kontak orang ini juga. Pak, dalam bahasa China gitu ya. Pak, Bapak kelihatannya cukup oke nih, bisa ke mall jam 12 siang, terus kayak kelihatannya juga happy gitu. Bapak kerja apa sih? Kebetulan saya bisa buat konten nih, di perusahaan Bapak lagi butuh content creator gak gitu kan. Terus dia jawab, ya udah datang aja ke sini gitu. Sebentar Pak, di sini, ini kan kompleks gedung perkantoran mewah gitu kan. Apakah Bapak HRD? Saya tanya gitu kan. Soalnya waktu itu pas kita kenalan, dia nggak kasih tahu dia siapa. Akhirnya coba aja Google nama saya, kaget saya. Bro, pas saya Google ternyata dia Vice President dari produk aset terbesar nomor 2 di Indonesia. Wow. Gila Wow. banget kan. Wow. Nah itu adalah malaikat yang Tuhan titipkan di perjalanan karir saya pertama. Jadi long story short, saya kerja di perusahaan China, kurang lebih 1 tahun, pegang 3 brand, sama kita fokus di dunia konten juga, digital marketing. Doing very well. Tiga brand ini ada yang dapat 0 ke 40.000 followers, ada yang ke 10.000, ada yang ke 20.000 dari 3 industri berbeda. Dari home appliance, sport equipment, habis itu ada F&B juga saya pegang. Jadi akhirnya pas setelah 1-2 tahun kerja, akhirnya saya nemuin kayaknya saya ada passion atau
keahlian di pembuatan video pendek waktu itu. Wow. Jadi small tips to you watching yang lagi nonton, kerja di toko sepatu pun it's not something yang merendahkan diri, tapi justru serving people bisa buka new opportunity, kita nggak tahu. Iya. Jadi anything happens for good. Nah, apa yang ngedrive lo untuk start your own business? Oke. Karena kalau lo udah di corporate, lo udah kerja, actually life is better. Life is stable. Yep. Oke, mungkin ini ceritanya agak lumayan klise dan melankolis banget nih. Oke, berarti tadi lanjut dari udah kerja di corporate ya. Kurang lebih akhirnya aku di dunia corporate itu 3 tahun, ada di 3 perusahaan, dan di corporate itu kan butuh ijazah ya. Kebetulan saya nggak kuliah dan udah mentok di ceiling sebagai SPV aja. Kalau mau manager biasa ada requirement untuk S1. Dan kebetulan terakhir saya kerja di corporate pemerintahan ya, di salah satu project Metanesia namanya ya, Anjar Telkom. Itu kalau mau jadi manajer harus S1. Jadi saya udah mentok sekali gitu kan. Jadi along the way saya kerja di korporat, saya juga buat konten di personal branding saya. Saya ceritain gimana caranya orang gak kuliah bisa kerja loh di korporat. Bisa lo jadi pekerja kerah gitu kan. Akhirnya banyak yang ngikutin, akhirnya saya coba karena saya udah mentok. Along the way saya juga dapat duit dari endorsement. Itu udah 3-4 kali gaji per bulan. Oke. Dari sana saya berani diri untuk resign jadi content creator. Nah, pas selang jadi content creator itu banyak sekali waktu kosong. Banyak waktu kosong untuk saya kontemplasi akhirnya. Wah, saya loh datang dari keluarga yang berada mungkin, tapi dikasih kesempatan untuk bangkrut, untuk ngerasain dari bawah sampai hari ini, mungkin saya cukup kayak gitu. Toh saya juga nggak perlu duit-duit banyak untuk bertahan hidup gitu kan, dan punya tabungan yang cukup. Tapi pas saya lihat lagi, saya gali, rasa kosong itu datang dari ketika lihat adik-adik saya belum punya kesempatan yang sama. Jadi saya punya 2 adik ya, umur kita nggak beda jauh, tapi pas saya udah kerja mereka masih sekolah. Kalau saya nggak bisa bayarin mereka kuliah atau mereka nggak dapat duit untuk kuliah, berarti mereka harus kerja dulu kan. Gimana caranya aku buat sebuah usaha dari kemampuanku supaya mereka bisa kerja. Jadi waktu itu kepikiran lah, karena udah 3 tahun di korporat, total udah pegang 6 brand, dan semuanya selalu berhasil, dan konten pribadi juga berhasil. Akhirnya kita buat agency deh, kayak gitu. Jadi berangkat dari rasa seorang kakak pengen nge-fulfill supaya adiknya juga bisa hidup mandiri sih. Buka company siapapun bisa. Yap. Challenge-nya 2. Getting the customer and getting the talent. Ya. Lu start dari mana? Oke, karena kita mulai dari personal branding, aku langsung ceritain semua permulaannya tuh. Dari nggak dapat kerja, dari kerja di corporate, tips and triknya, gimana cara buat konten viral, akhirnya buka agency gara-gara udah excellent di corporate sebelum kuliah. Akhirnya pas kita buka agency, yang datang itu customer duluan, klien duluan, kayak wah ini miracle dari Tuhan nih, kita dapat klien sebelum saya punya agency. Jadi waktu itu belum berbentuk PT pak, saya masih perorangan. Klien pertama saya itu salon pak. Salon, cewek banget. Tapi saya punya mentalitas always to say yes, kayak gitu. Harus to say yes ke opportunity. Siapa tahu itu milestone selanjutnya dari Tuhan. Bener. Jadi saya cukup excellent di dunia konten salon. Jadi kalau Bro Neil pernah lihat konten salon yang kayak interview, itu saya salah satu yang besarin juga format itu. Jadi total di perjalanan karir Sander kita udah pegang total 9 salon pak. Kayak gitu. Awal dari salon, akhirnya kita dapat demand lebih, akhirnya kita buat PT. Saya juga ketemu partner saya Jason, luar biasa. Tadinya dia teman bulu tangkis, abis itu pernah ikut kelas saya. Saya lihat dia ada kemauan besar, saya lihat dia kuat di finance, kuat sebagai businessman gitu ya. Akhirnya kita bareng, akhirnya
sampai hari ini sih. Jason sama seumuran sama lo? Dia 2 tahun lebih tua. Oke. Iya. And ini juga menarik. Eh, banyak orang gagal dalam partnership. Yap. Banyak orang kejebak ego di partnership. Iya. Apa yang lo lakuin? Karena lo datang dari keluarga yang, jadi gini, buat yang nonton nih sebelum pada buru-buru komen, dia bisa sukses, jadi begini. Ada 2 faktor yang gue lihat. Ada orang yang tumbuh kembangnya dari keterbatasan. Yap. Ada orang yang tumbuh kembangnya dari keberlimpahan, akhirnya dibuat terbatas. Yap. Oke? Yang tumbuh kembang dari keterbatasan, diberi keberlimpahan, dia balik lagi ke keterbatasan. Ada yang model kayak begitu. Tapi ada juga orang yang tumbuh kembang dari keberlimpahan, diberi keterbatasan, akhirnya dia tetap bisa balik lagi ke keberlimpahan. Nah, lu waktu ketemu si Jason ini, what made you decide he could be the right partner, and gimana lu bisa membangun sebuah keselarasan sama partner? Ini gue lagi ngomong dari sisi mindset partnership. Iya. Oke, sebenarnya ketemu dengan Jason dan sampai ada Jason hari ini, kita dipertemukan dengan sangat baik, sangat akur. Kita nyaris gak ada perdebatan di luar kerjaan. Jadi kita gak pernah punya masalah personal. What I want to say, awalnya itu just God grace sih Pak. Jadi ketika mau mulai sama Jason tuh ada ketenangan. Aku juga gak bisa kasih tahu faktornya apa, kenapa saya milih dia. Tapi dari banyak yang murid yang saya pernah ajar, saya bisa lihat Jason itu mau berusaha, dikasih komunikasinya enak dan lain-lain. Kita belum ngerti apa itu due diligence kan ke orang. Kita masih kecil, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi ada ketenangan sih. Iya. Ada guts back yang then kayak. berarti lu 22 lah ya. Back then. Iya, back then hari ini lu 21, 22. Iya, betul. Iya, benar. Masih belum God ini. grace lah. God grace. Iya. Oke, gue langsung masuk ke more technical biar Yes. lebih bantu gitu. Di era lu mulai Xander Creative Agency ini, lu tergerak menyelesaikan problem apa? Oke. Sebenarnya kalau awal mula ketika bangun agency, problem apa adalah anak-anak muda yang nggak punya kesempatan untuk bekerja sih Pak, dan menyalurkan apa potensi dia. Karena berangkat dari value saya rasa kemauan saya sangat besar, tapi untuk dapat kesempatan bisa membuktikan diri saya itu susah banget. Jadi challenge-nya pertama adalah gimana para Gen Z ini yang mau punya kemauan kuat dan mau belajar itu bisa saya tampung di perusahaan saya gitu. Oke. Jadi requirement masuk Xander itu nggak terlalu banyak sih. Kita nggak perlu ada kayak ijazah tinggi dan lain-lain. Kita bagi 2. Kita ada program yang kayak MT, ada kita hiring yang professional hiring. Jadi kayak MT ini kita benar-benar ajarin mereka dari nol sih. Kayak gitu. Jadi waktu itu adalah kita mulai ini dari keresahan seperti adik-adik saya yang nggak punya kesempatan untuk kerja. Kayak gitu. Wow, it's a very bukan klise tapi it's more very personal story sih itu. ini empathy. Ini lebih ke empathy, lebih ke connect banget gitu. As you start growing, company itu begitu lo bangun, lo mulai hiring, lo mulai handling klien. Yang pasti gue selalu tahu ada yang namanya luck factor, ada yang namanya fluke factor. Gue buka, gue lagi di track, gue langsung dapet klien, gue dapet orang-orang. Tapi dalam proses itu the first 1 year, what was your biggest challenge? First 1 year ya. Ini sih agency trap kita ngomongnya ya. Kita banyak klien, kita nggak kekurangan klien karena dari personal branding saya juga udah oke. Tapi marginnya tipis banget. Jadi kalau kita mau kayak expand, mau beli kursi di kantor tuh kayak mikir gitu, mau beli peralatan kantor kayak mikir gitu. Padahal waktu itu tahun pertama monthly kita 20 sampai 25 klien per bulan. Tahun pertama 25 sampai 30 deh. Tapi margin kita tipis. Dan kita akhirnya nemuin teknis di mana kita selalu bolong ke klien yang suka telat gitu. Kayak let's say projectnya 3 bulan, tapi kita selesainya 5 bulan.
Kendalanya mungkin ada di kita juga yang telat, tapi ada di klien yang approvalnya lama. Jadi ada 2 bulan kosong yang kita nggak dapat uang dari klien, tapi tetap bayar fixed cost. Oke. Nah itu yang kita struggle kita di awal tahun pertama. And how did you solve that? Akhirnya kita punya peraturan yang strict aja sih dari kedua belah pihak. Oke. Dari kita tetap harus strict sama timeline, dari klien juga harus tahu kalau timeline di luar setelah timeline yang dijanjikan sudah selesai, kalau dari pihak mereka tidak ada respon, kita mau nggak mau harus menyudahi gitu. Oke. Bro, entrepreneurship itu adalah sebuah perjalanan yang kompleks. Yap. Itu semuanya main tuh. Logika lo main, rasa lo main, intuisi lo main, like and dislike lo main. Gimana lo memutuskan untuk menjadi orang yang bisa menentukan siapa cocok di pekerjaan apa dan siapa yang bisa bekerja di sini dan siapa yang sudah saatnya lebih baik gua check out. Oke, berarti kita bicara people are potential ya. Iya. Nah ini blessingsnya saya juga karena saya udah 3 tahun di korporat, saya ketemu banyak sekali orang sih. Saya udah bisa mengklasifikasi beberapa orang di generasi saya. Ada yang kayak cuman datang buat ngisi waktu. Ada yang datang benar-benar ngejar performance. Yang kayak mindsetnya bro TM tuh ya. Kerja ya, nggak ada tidur siang gitu ya. Ada yang datang untuk memenuhi panggilan passion dia. Mereka suka konten dan lain-lain. Ada yang datang cuma jadi the floater aja gitu, yang ngambang aja. Nah, setelah bisa klasifikasi mereka, akhirnya saya tahu harus posisikan mereka di mana, kapan mereka harus naik sebagai jenjang karir mereka, kayak gitu sih. Kuncinya di saya pernah menjadi karyawan cukup lama dan saya berada di usianya mereka pas jadi karyawan juga gitu. Jadi So saya you dan can relate banget relate banget benar. Kayak gitu sih. Oke. What offer do you provide? Apa yang lo provide ke si brand yang bikin brand itu excited to work with you? Oke. Waktu itu blind spotnya di tahun 2023 banyak agency bilang mereka kreatif, bilang mereka bisa nolongin brand, tapi resultnya selalu abu-abu. Jadi mereka selalu bermain dengan report yang dipercantik dengan bahasa, dengan presentasi, tapi resultnya apa nih? Salesnya nggak naik, leadsnya biasa aja, awarenessnya sedikit. Di agency kita langsung kasih garansi di tahun 2023 kerjasama dengan kita kasih kreatif yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi awareness. Apa itu? Followers, viewers, sudah pasti dan tidak ada ads. Jadi mereka hanya bayar service kita aja. Jadi yang mereka dapat apa sih? Genuine followers, traffic yang organik, kayak gitu. Itu waktu itu sweet spot kita di tahun 2023 yang buat kita kayak hockey stick. Kayak gitu. Betul. And then how did you go on growing your creative services? Oke, saya dan partner saya itu selalu punya mindset what can kill us in the next 3 months. Jadi setiap sebulan 2 bulan sekali kita punya obrolan what's next, what can kill us, kayak gitu. Jadi di sana membangun kepekaan kita. Kalau misalkan industri udah jadi mediocre, udah jadi kayak semua agency ngelakuin ini, kita harus benar-benar the next step ahead sih, kayak gitu. Dan itu selalu ada aja kalau dipikirin. Jadi memang setiap dari kita para entrepreneur mungkin punya, saya tidak mau menggurui, tapi pasti kita punya fase di mana mental block, nggak punya ide lagi atau lain-lain. Tapi jangan sampai itu menjadi benar-benar mental block, kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Kalau cara saya, kalau misalkan benar-benar udah nggak ada ide, saya tinggalin dulu. Saya escape dulu sebentar, habis itu balik lagi. Biasa kita comes dengan idea ya. Tapi apapun jawabannya, menurut saya itu bakal jadi pembelajaran sih di kemudian hari. Jadi mau good or bad, menurut saya sama aja. Lo tipe orang yang lo waktu tadi sebelum kita podcast lo bilang gue itu percaya bahwa pain is privilege. Pressure is privilege. Pressure is privilege, ya. Oke. Mau Coba saya elaborasi? Elaborasi ke kamera, langsung ke audiens. Oke. Menurut saya semua orang itu perlu bahan bakar untuk berubah menjadi orang yang keren banget atau hebat banget. Dan bahan bakar itu biasa 2. Karena the greatest reset, kalau di case saya greatest reset,
atau kemauan dalam dirinya. Di case saya mengalami gratis riset, orang tua saya bangkrut. Jadi bahan bakar saya adalah pressure memenuhi besok harus makan apa, pressure saya punya 2 orang adik yang perlu saya kasih makan, itu menjadi privilege saya untuk tiap hari bangun pagi dan mau kerja lebih keras. Kayak gitu. So buat teman-teman yang kondisinya mungkin pernah kayak saya ya, sekarang dari keluarga yang berada terus gak ada, terus sekarang ekonominya juga lagi gak bagus, jadikan itu bahan bakar sih. Pressure is a privilege. Soalnya menurut saya, teman-teman saya yang dalam hidupnya nggak pernah dapet pressure yang besar banget, mereka bakal jadi orang yang biasa-biasa saja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi kalau mau extra miles, kita harus nemuin why-nya sih. Iya. Sometimes why-nya itu nggak bisa kita cari, it's given. Sometimes bentuknya adalah pressure, kayak gitu. Tapi itu bisa nongol di kepala lu gimana? Padahal lu kan growing up-nya nggak selalu kena pressure. Betul. Waktu itu karena benar-benar kepepet banget, pertolongan pertama saya biasanya orang yang baru kena stres karena hal besar itu botakin rambut, abis itu tiba-tiba rajin olahraga. Akhirnya botakin rambut, rajin olahraga yang saya pilih waktu itu lari. Jadi di kompleks saya tuh setiap sore ada orang botak lari lah. Itu saya. Jadi mulai dari kontemplasi. Akhirnya saya menerima accept, saya punya situasi nggak ideal. Abis itu saya selalu berpikir what's next gitu kan. Akhirnya saya mulai dari baca buku waktu itu. Semua pikiran ini bermula dari baca buku dan ke gereja sih. Baca buku yang saya baca pertama itu The Power of Positive Thinking, Vincent Norman Peale. Yeah. Itu akhirnya saya baru tahu setiap kejadian buruk belum tentu buruk. Banyak perspektif positif yang bisa diambil. Wah, itu benar-benar ngerubah mindset saya banget. Your view about life ya. My view about life, my view about hal-hal yang gak ideal. Kayak gitu. Akhirnya hati saya dimenangkan, saya bisa ngerjain banyak hal dari sana, kayak gitu. What is your another top 2 books that you read? Kalau sekarang ya, kalau di fase sekarang mungkin The Law of Human Behavior sama Things When You See When You Slow Down. I love that book. Iya, Henim Sunim. Yes. Tenang banget setiap baca itu. Iya, betul. Iya. Okay, what are the hard truth that Gen Zs need to hear? The uncomfortable truth Gen Z needs to hear. Waduh, ini kalau di klub kayaknya itu banget ya. Menurutku, hard truth Gen Z sekarang adalah stop so idealis. Ya. Kalau kita ngomong Gen Z rentan usianya masih 20-an teman-teman. Jangan berasa kayak ide kita tuh udah paling benar dan gak bisa digoyangin. Sometimes yang kayak gitu gak bisa nerima masukan, gak bisa nerima perubahan, yang akhirnya stuck di situ-situ aja. Kayak gitu. I have story about this actually. Saya pernah kerja di korporat besar juga. Saya waktu itu berangkat jadi Gen Z yang rebel gitu. Saya merasa saya udah, gue berhasil loh naikin Instagram perusahaan ini jadi berapa puluh ribu gitu. Ya udah, kalau ngomongin taste, ngikutin gue nggak apa-apa kali. Saya punya idealis. Kalau sisi visual itu di luar area saya sebenarnya visual. Saya kan cuma jago storytelling dan buat konten kan. Saya mau visualnya kayak gini, gitu kan. Saya mau ubah visual Instagram perusahaan ini tiba-tiba tanpa approval. Dan saya lakuin karena idealis saya. Ya hari itu tiba-tiba ada meeting besar. Saya mau ditampar sama manajer ya. Kamu kenapa bisa kayak gitu? Ada blind spot yang saya nggak lihat. Mungkin menurut saya bagus, tapi menurut 9 orang lainnya dari 10 orang nggak bagus. Karena kalau ngomongin visual itu kan ngomongin citra brand kan. Saya nggak ada pengalaman di sana. Dan akhirnya kan saya salah di situ. Akhirnya saya sadar, ketika kita berasa hebat, ketika kita punya idealis berlebihan karena dapat achievement kecil, itu ngebunuh kita loh. Saya bisa aja dipecat hari itu. Tapi karena small wins can create big problem ya sometimes. bener. Kalau ngomongin taste kan rasanya abu-abu kan? Iya betul. Nggak ada matriksnya gitu. Iya betul. Terus saya sotoy kayak gitu. Itu saya hampir bisa dipecat kayak gitu. Jadi pesan lo kepada Gen Z, the hard truth is Jangan so idealis dan tutup kuping sih. Iya. Iya. Harus punya wadah yang bisa diisi air lagi. Wah mantap sekali. Bro, ngomongin tentang creator ekonomi nih sekarang nih. Iya. Sebenarnya can a young Indonesian, anak muda sekarang, realistically build a business from content today?
bisa, tapi jangan males belajar small things-nya. Artinya apa? Saya banyak ketemu teman saya content creator, mau buka ini, mau buka itu, tapi mereka nggak ngerti the industry dan the details. Kalau mereka cuman bisa taruh muka dan taruh uang tanpa mengerti bisnisnya, rata-rata dari 4/5 teman content creator saya yang buka bisnis, tahun pertama pasti hilang. Iya, udah nggak cocok sama bisnisnya, mereka salahin banyak hal, salah ini salah itu. Nggak Karena mereka relevan ya? nggak relevan, karena mereka nggak mau belajar detail dari industrinya, kayak gitu. Jadi yang bisa membunuh mereka adalah rasa tidak mau penasaran atau tidak mau tahu hal-hal teknisnya sih, menurutku itu. Oke. Untuk orang-orang itu Yap. yang tadinya 4 dari 5 itu Iya. hilang, Iya. what skills mereka harus belajar in the next 5 years supaya mereka nggak hilang totally? What skills ya? Iya, Hard skill atau soft skill nih? anything. Iya, kalau soft skill kayaknya rasa curiosity sih. Ya, curiosity akar dari kita mau belajar soalnya. Kalau hard skill kayaknya AI ya. AI sekarang, saya punya prinsip di kantor saya harus elaborate AI, bukan mempermudah kerjaan, tapi gimana cara mendouble kerjaan. Artinya kalau kita bisa mendouble kerjaan dengan waktu yang sama, kamu punya value lebih sih. Iya, Kayak gitu. Bukan mempercepat kerjaan aja. iya. Berarti if you can finish one task in 3 hours, Yap. bukan konsepnya you finish one task in 1 jam. Iya. Tapi if you can make 3 tasks in 3 hours dengan bantuan AI, then you are working in the right place. Yap, betul. Berarti jalurnya bener nih. Jalurnya benar. Lo make AI ini untuk leveragingnya tepat nih. Betul. Oke. Karena kalau kita dalam tadi analogi 3 jam satu tas kelar gitu ya. Kalau kita bisa mempercepat itu dan 2 jam selanjutnya kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak belajar. Tapi kalau 3 jam kita buat 3 tas, itu kita belajar sesuatu loh di sana. Ya, jadi tentang belajar sih gitu. Iya. Selain belajar, how AI is changing the content creation game? Dari sisi cost, pertama cost banget sih. Di agency kita sekarang kita udah bisa replace talent yang mukanya cantik. Biasanya kan talent yang mukanya cantik cukup costly ya, agak mahal. Kita bisa pakai orang biasa aja, tapi mukanya kita ganti literally sampai pori-porinya itu kelihatan kayak orang beneran. Itu changing the game banget dari sisi cost. Mungkin sekarang yang masih problem tokennya sedikit mahal. Kalau dari sisi cost tuh maksud lu perbandingan lu bisa kasih sampel nggak? Oke. Misalnya kalau gua hire si X, nggak usah sebut nama. Oke. Contohnya rata-rata Ya. brandable names gitu Ya. kan ya. Contoh talent dengan muka cantik dan ganteng di Jakarta itu per 4 jamnya 1,5 sampai 2 juta. Oke. Tapi kalau talent mediocre itu 500.000 seharian juga nggak apa-apa. Oke. Kurang lebih kita hemat 70% ya. Betul. Kayak kita hemat 70%, sisanya kita pakai buat token bayar AI-nya. Itu mungkin masih hemat 60%. Oke. Semasif itu sih kayak cost efficiency cost-nya. Wow. Belum ngomongin dari sisi berapa lama kita ngedit jadi lebih cepat, lebih murah, lebih enhance kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Sekarang everything set, udah bagus, semuanya udah oke. Lu ngejalanin creative agency itu butuh creative people. Yes. Creative people sama dengan mood, Yap. sama dengan kadang baper, kadang keras kepala. Kayak lu pernah di fase itu. Ya. Nah, today you are the leader. Ya. How do you handle them? Oke. Saya selalu bilang hal-hal yang berbau mood, yang berbau burnout, yang berbau kita punya alasan untuk menghindari sebuah masalah, itu overrated. Tapi saya tetap sambut. Ya nggak apa-apa punya perasaan kayak gitu. Tapi jangan berlarut di dalamnya. Jadi that's why di kantor kita sediain environment yang mereka bisa airplane mode dulu lah. Kayak gitu. Kayak tempat istirahat, tempat bermain, tempat TV buat nonton, main game, kayak gitu sih. Oke. Tapi jangan sampai itu menjadi escape kita yang kita lupa balik sih. Oke. Iya, tetap harus balik dan kita sediain waktu untuk itu. Bro, company lu ada culture-nya nggak? Oh, ada. Oke, share your company's culture and core values. Jujur ada 8. Oke. Saya nggak hafal semua, tapi 8 ini berangkat dari pas saya jadi corporate. Salah satunya always say yes to opportunity. Karena kita nggak tahu tanggal keberuntungan kita injek kapan.
gitu kan. Terus ada attitude, maaf, tolong, terima kasih, maaf, tolong, terima kasih ya, 3 ya. Terus yang ketiga, treat your partner as your number one priority. Jadi saya berangkat dari orang yang tidak non-akademis, kerja di korporat, saya selalu butuh bantuan orang, kayak gitu. Saya selalu mengemis bantuan orang. Jangan sampai kita yang punya privilege kuliah atau pengalaman yang lebih tinggi nggak mau bantu orang lain, karena ada orang lain yang butuh bantuan, yang di rumahnya juga butuh bantuan gitu. Dia butuh bantuan karena dia butuh kasih makan orang lain gitu. Jadi treat your partner as your number one priority, itu salah satunya. 4 lainnya saya lupa sih, tapi masih banyak. Kalau core value-nya? Core value kurang lebih kayak gitu sih. Core value-nya kita drive, hustle, inspire. Drive, hustle, inspire. Amazing. Yeah. Very nice, very nice. Bro, what actually most people want in viral contents? What do they want sih? Lu udah ketemu begitu banyak brands, lu udah ketemu begitu banyak clients. Sebenarnya mereka mau tuh apa? Agency yang bisa ngomongin, bisa kasih viral ke brand, itu overrated banget. Overrated banget. Udah banyak. Iya, itu udah bukan sesuatu yang keren. Nggak sesuatu yang keren. Iya. Sekarang yang bisa diukur keren adalah impact. Dari viral ini bisa nggak kita buat share of voice-nya dari brand industri ini naik? Bisa nggak kita shaping public opinion? Nah, share of voice bisa nggak lo explain buat si penonton? Oke, for context share of voice ceritanya kita lagi di industri FMCG sabun mandi. Ketika orang ngomongin sabun mandi, bisa nggak dalam orang in general ngomongin 3 brand, salah satunya kita bisa masuk ke dalam 3 opsi orang ini gitu. Oh, top of mind berarti. Top of mind orang. Top of mind orang. Iya. Atau sesimpel ketika kita search sabun mandi wangi di TikTok, di YouTube Short, di Instagram, bisa nggak konten kita at least muncul 3 pertama? Kayak gitu. That's the real impact. Terus kedua apa lagi? Tadi kan lo ngomong tadi pertama share of voice. Kedua opinion. Shaping public opinion. Yeah. Bisa nggak dari kita punya konten yang bagus, campaign yang viral, let's say kita punya brand air putih pak, pengen dikenal sebagai air yang kalau ditelan rasanya seger gitu. Bisa nggak komennya itu ngomongin itu gitu? Tidak ngomongin kayak, kontennya lucu ya, kontennya talentnya cantik ya. Ya bisa nggak kontennya itu berdiri karena produknya, kayak gitu. Memang sulit sih, that's why kenapa sekarang banyak agency yang berusaha buat konten viral bukan karena produknya, tapi karena konten yang berlebihan kayak gitu. Iya, kayaknya kalau gue ngeliat secara tren dulu agency nggak semua mampu bikin konten viral. Jadi yang bisa konten viral boasting. Sekarang viral is not a big deal. Sekarang lebih susah lagi nih. Lebih berintegritas nggak viralnya? Betul. Brand damaging apa enggak? Brand centric nggak gitu. Dan dia masuk ke values-nya apa enggak? Betul. Gitu. Nah, bro, dalam proses itu semua, lu pernah nggak ketemu kadang-kadang, do you believe that customer knows what they want? Atau kita sebagai agency malah membantu mereka memberikan clarity what you really need? Sometimes ada beberapa klien yang udah tahu sih customer mereka gimana, karena mereka mungkin udah kayak lama di industri gitu, 5-10 tahun, 10-20 tahun. Tapi yang udah di atas 20 tahun plus mereka masih pakai survei yang lama kadang. Sometimes kita juga harus kasih tahu, sekarang di industri kita, di industri Bapak dan di audience yang Bapak pengen tuju udah nggak relevan loh. Let's say kemarin kita dapat produk gitu ya. Campaign mereka mau dong viralin gimana caranya orang nge-scan QR saya, QR-nya itu ntar ada gambar menarik lucu. Kalau kita Gen Z kan nggak peduli gitu. Udah nggak peduli. Iya. Ya, itu zaman dulu. Iya, AR kayak gitu-gitu kan ya udah gitu kan. Tapi what if kalau kita scan bisa dapat gacha gitu. Dapat kayak 5.000 atau dapat kayak minuman gratis lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Betul. Kita harus kasih jadi tahu. it's ya benar. Gue jadi ketawa. Zaman dulu itu kan augmented reality. Iya, benar. Itu udah lewat banget gile. Aduh. Jadi buat brands yang lagi nonton, buat company atau brand managers yang lagi nonton video ini, what should they want when they plan to do the marketing campaign?
Tips and trick atau gimana, Pak? Tipsnya, what should they want in their head? Oke, yang harus ditanam sekarang adalah oke lah sekarang semua orang berusaha memperebutkan atensi gitu kan. Tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memperebutkan atensi tersebut karena bisa jadi brand damaging. Kemarin kita juga dapat orderan dari beberapa brand, kita nggak sebut mereknya apa, tapi cara yang pengen dia pakai itu tidak berintegritas kayak gitu. Dan akhirnya kita have to say no gitu. Jadi menurutku ada loh partners atau agensi-agensi yang bisa bantu elaborate gimana caranya menangin atensi di sebuah industri kalian tanpa harus menggunakan viral-viral murahan sih. Oke. Kayak gitu sih. Ini gue suka nih. Viral-viral murahan. Click that. Oke. Iya. Bro, apa keyakinan lu tentang entrepreneurship yang sebenarnya yang ada di luar sana tentang entrepreneurship yang lu tidak setuju? Kalau merasa dirinya paling benar sih, Pak. Sometimes para entrepreneur itu bukan datang dari ground zero. Mungkin mereka datang dari privilege orang tua. Mungkin mereka datang dari tiba-tiba jadi bos aja. Dan mereka belum ngerasain gimana jadi bawahan. Mereka nggak tahu kadang ada omongan yang nggak harus dia omongin dan tapi mereka berasa itu benar. Jadi sometimes ketika kita ngelit orang lain dan kita mulai berasa benar terus itu ada yang salah sih. Berarti kita tone deaf gitu. Kita nggak mau dengar yang ke bawah. Entrepreneur yang benar adalah ngumpulin orang pintar di setiap spesialisasinya dan dijadiin satu kayak gitu. Jadi entrepreneur yang baik adalah ketika mendengar dulu baru berbicara. Kayak gitu. Menarik. Buat para content creators di luar sana, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan hari ini, which is whatever mereka lagi belajar? Apa pesan lo, apa tips dari lo yang kalau mereka nggak berubah 5 tahun dari sekarang itu akan hurt them? Oke. Jangan buat konten yang mindsetnya followers adalah aset. Karena kalau itu sangat fragile banget. Kalau besok kalian sakit amit-amit, kalian nggak bisa lanjutin kontennya. Kalau besok pemerintah buat peraturan baru, terus kalian nggak bisa konten, atau platform buat peraturan baru kalian nggak bisa konten, terus kena shadow ban atau kalian dihack, kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bangunlah aset. Aset itu dari mana? Mungkin followersnya dijadiin community. Mungkin kalian buat produk relate dengan konten kalian. Mungkin kalian juga bisa start affiliate karena di sana kalian bisa start jualan, ngerti berdagang, ngerti entrepreneurship dari sana. Kayak gitu sih. Jadi bangun aset sih, Pak. Bangun aset. Selama lu lagi jalanin perusahaan lu, sebenarnya impact yang pengen lu ciptain selain lapangan pekerjaan, opportunity buat para Gen Z. Iya. Apa lagi? Impact ya. Wah, ini saya baru hidup 25 tahun. Kalau ngomongin impact agak berat sih sebenarnya. Tapi thank you for asking. Mungkin impact mau terus berusaha kali ya. Karena ngelihat apa yang Tuhan kasih dari cerita saya, ngelihat saya ke belakang, itu nafas yang panjang untuk berusaha, untuk say yes to everything dalam keadaan tersulit, itu sih mungkin impact untuk terus mau berjuang walaupun di posisi terendah gitu. Kalau ada big corporate investor datang ke lo deh. Iya. Terus dia bilang, Felix, what are you doing beyond views and followers? Oke. Apa jawaban lo? Oke. I am doing the largest Indonesian network of attention sih. Wow. Kayak gitu. Karena di balik layar saya handle secara eksklusif ratusan orang yang bisa konten eksklusif. Jadi saya bayar dia pegawai tetap. Saya juga punya ribuan akun yang saya ternak setiap hari. Saya juga punya community clippers yang cukup besar. Dan saya yakin 5-10 tahun ke depan semua orang bakal berlomba dengan atensi. Tapi siapa yang bakal ngeliat atensi dan didengar. Jadi punya atensi dan didengar. Yeah. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena pada saat kita punya perusahaan, kita punya tim, kita punya people, kita punya sistem, kita punya semua.
ada satu hal, yaitu pada saat orang favorit kita pindah ke kompetitor kita. Iya. Gimana reaksi lu sebagai owner? Oke. Kalau reaksi saya sebagai personal pasti sedih. Tapi ketika kita punya usaha dan kita terlalu bersandar dengan satu orang, itu udah menjadi lampu merah banget. Udah menjadi kayak sinyal ada yang salah dengan perusahaan itu. Oke. Sama yang tadi kayak saya bilang di awal, saya dan partner saya Jason selalu berdiskusi what can kill us in the next 3 months. Kalau jawabannya adalah karyawan kita sendiri, gimana caranya dari kehebatan dia bisa diduplikasi? Itu so that's the very answer gitu. Jadi kita selalu punya, kita nggak punya satu orang spesial, tapi kita punya 3-8 orang spesial dengan skill yang sama kayak gitu. Mau diambil satu, besok masih ada. Wow, amazing. So kita punya sistem untuk duplicate everything sih. Yeah. Kayak gitu. Jadi kalau lo sebagai owner, sebagai business owner, dan kalau karyawan lo di hijack dan lo baper, berarti ada masalah di manajemen lo. Betul. Berarti lo masih bergantung. Masih bergantung. Harus lo bangun independent system. Betul. Very smart. Last question, bro. What would Felix umur 40 thank Felix today for? Oke. Pas aku umur 40, Datang nih kucuk-kucuk nih depan sini nih. Dia mau ngucapin thank you. Kira-kira dia thank you-in lo apa hari ini? oke. Kayaknya dia bakal datang terus pegang pundak saya dan bilang, "Thank you udah tarik nafas panjang dan gak egois sih kayaknya." Karena back that times pas kita orang tua bangkrut, bukan salah mereka juga, mungkin Tuhan udah sediain rencana itu. Tapi saya masih mau bangun, tarik napas untuk kerja, dan saya kerja bukan buat saya doang, tapi buat adik-adik saya juga sih. Kayak gitu. I want to thank Felix yang punya hati besar sih kayaknya. Okay. Yeah. And do you want to say anything to your parents in this video, or do you want to say anything for your brothers in this video? Okay. For my parents mungkin aku juga nggak sempurna, aku juga punya luka pasti, tapi aku sedang berproses, papa dan mama. But I want to say, aku tetap respect kalian, aku tetap sayang kalian, dan hari ini aku bersyukur bisa punya orang tua seperti kalian. Yeah. For my brothers, thank you for trusting me to my journey. Karena awal saya kerja mereka, saya nggak bisa bayar mereka banyak kayak gitu. Wow, amazing. Yeah. And for the audience, bro, one final sentence to the audience of Big Thinkers. What is your advice or message? Oke. Kalau dari tadi kita ngomong perjuangan dan juga teknologi dan juga agency ya, mungkin saya mau bilang tetap harus tanamin curiosity sih kayaknya. Curiosity dasar dari kita mau tahu dan belajar, dan jangan takut bermimpi besar kayak gitu. Thank you so much, Felix. Thank you, Bronil. This episode closes with pressure is privilege. Yes. See you in the next episode. Okay.